This goes out to my mom. Looks like we made it. Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Lamanya waktu PSBB ini nih bosku membuat masyarakat mulai berangan-angan nih. Apabila pandemi virus corona ini selesai, apa sih yang mau mereka lakukan? Ada yang ingin liburan, ada yang ingin hangout bareng teman-temannya, ada juga nih yang mau pulang kampung bertemu dengan sanak saudara. Nah, kalau bosku sendiri sudah merencanakan apa nih kalau pandemi virus corona sudah berakhir? Komen aja di bawah sini ya bosku. Nah, seperti biasa nih bosku, hari ini hari Kamis tanggal 16 April 2020, kita akan mulai saja market review kita hari ini dengan episode Heading Home. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai saja nih dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 17,9% menjadi 7,3%. Kemudian ada dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya minus 0,4% menjadi minus 8,7%. Kemudian ada dari US Empire Manufacturing yang turun dari sebelumnya minus 21,5 menjadi minus 78,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Timah Tbk atau TINS yang meraih laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 611,3 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari laba 132,3 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Onyx Capital Tbk atau OCAP yang meraih pendapatan usaha sebesar 10,6 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019, naik dari pendapatan usaha 9,76 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Surya Toto Indonesia Tbk atau Toto yang membukukan penjualan turun 7,71% menjadi 2,05 triliun rupiah di sepanjang 2019 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 15 April 2020, IHSG ditutup melemah 80 poin atau 1,71% menjadi 4.625. Sektor aneka industri, infrastruktur, properti, industri dasar, keuangan, pertambangan, industri konsumsi, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 379 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari sebuah cerita, sebuah derita. Data-data ekonomi Amerika yang keluar semalam menunjukkan betapa rapuhnya perekonomian Amerika saat ini. Situasi dan kondisi yang diakibatkan oleh wabah virus corona ternyata masih membuat perekonomian tertekan, khususnya data ekonomi mengenai retail sales yang mengalami penurunan menjadi minus 8,7%. Penurunan ini merupakan yang terdalam sejak 1992 silam, setelah sebelumnya pada bulan Februari lalu juga mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, industrial production juga mengalami penurunan terbesar sejak tahun 1945 silam, yaitu minus 5,4%. Bahkan penurunan kali ini lebih dalam dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 yang lalu. Data ekonomi ini merupakan sebuah data yang menunjukkan aktivitas ekonomi yang mulai menunjukkan gelombang kedua, seperti yang kemarin kami sampaikan sebelumnya. Penurunan ekonomi tersebut diperkirakan akan dimulai pada kuartal pertama yang diperkirakan akan mencapai titik terendahnya pada kuartal kedua nanti. Penurunan pada kuartal kedua dapat terjadi hingga 40%, jauh di atas penurunan pada kuartal pertama yang hanya berkisar 10%. Proyeksi mengenai GDP kuartal pertama yang negatif juga terus mulai menunjukkan kontraksi yang sangat cepat ketika bisnis mulai mengalami penutupan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Empire Manufacturing yang dimana merupakan penurunan terdalam sepanjang data itu ada. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kian mulai menunjukkan perlambatan ekonomi yang kian nyata. Banyak pelaku pasar dan investor mulai khawatir bahwa resesi yang tajam kian berpotensi berubah menjadi depresi meskipun ada stimulus dan kebijakan moneter dari The Fed yang dapat mencegah hal tersebut, apalagi ada amunisi yang tidak terbatas.
Alhasil, atas data ekonomi yang keluar, pelaku pasar dan investor mulai kembali mengambil investasi US Treasury untuk investasi yang lebih aman. Kenaikan beberapa waktu lalu mungkin akan menjadi angin lalu saat ini. Karena suka atau tidak suka, hal ini harus kita jalani karena ini merupakan bagian dari sebuah proses meskipun pahit terasa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bates Book The Fed. Aktivitas ekonomi mulai menunjukkan penurunan yang mendalam. Ini merupakan salah satu inti dari laporan mengenai Bates Book The Fed yang baru saja dirilis kemarin. Dalam laporannya mereka juga mengatakan bahwa penurunan manufaktur akan terjadi secara bervariasi di antara industri. Trump menyampaikan bahwa Amerika telah melewati puncak wabah dari virus corona. Dirinya mengatakan bahwa strategi yang mereka gunakan telah berhasil meskipun pertempuran masih berlanjut. Namun secara keseluruhan kita telah melewati fase puncak virus corona. Trump juga menyampaikan akan membahas panduan untuk membuka kembali negara tersebut pada hari Kamis nanti. Meskipun kami melihat sah-sah saja Trump membuat pedoman seperti itu, masalah nanti akan dilakukan atau tidak, kami yakin akan melihat situasi dan kondisi yang akan terjadi nanti. Alih-alih hanya menyampaikan yang optimis tapi tidak realistis, menurut kami lebih baik terbuka apa adanya namun dengan solusi yang nyata, agar tidak hanya sebagai angin lalu untuk menaikkan indeks global karena jatuhnya akan lebih sakit. Kemudian cerita selanjutnya bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini Ibu Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa estimasi untuk mengukur perekonomian sedang dalam kondisi yang berat, sangat berat. Pertumbuhan ekonomi kita yang sebelumnya berada di 5,3% mungkin akan mengalami tekanan dari akan turun hingga 2,3%. Dalam situasi yang sangat berat mungkin bisa turun hingga negatif. Siklus kedua merupakan yang terberat tahun ini karena ada potensi pertumbuhan ekonomi bisa mengalami penurunan yang dalam. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani mungkin terefleksikan terhadap yield curve kita yang mulai menunjukkan Fed curve, yang dimana imbal hasil obligasi jangka panjang mulai mengalami imbal hasil yang sama dengan imbal hasil obligasi jangka pendek. Hal ini secara singkat menunjukkan bahwa pelaku pasar dan investor mulai cemas terhadap prospek perekonomian secara jangka panjang. Dan itu didukung oleh data ekonomi Amerika yang keluar hari ini ditambah dengan kecemasan oleh Ibu Sri Mulyani. Tentu saja kami berharap bahwa kali ini kita sudah siap menghadapi gelombang yang akan datang. Bukan hanya bersiap saja. Stimulus sudah harus mulai bergerak untuk menopang perekonomian sebelumnya ke arah yang lebih dalam. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 4.516 hingga 4.714. Berikut stock watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari KLBF, dan yang ketiga ada dari TOWR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari PJAA atau PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 520 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari SSIA atau PT Surya Semesta Internusa Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 320 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. This goes out to my mom. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said